Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hairul Abadi, NRP C119001. Saya kelas manajemen 5B. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu skema latar belakang dan juga pengaruh pemberhentian karyawan terhadap suatu perusahaan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas bahasa Indonesia, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dian selaku dosen bahasa Indonesia. Untuk itu kita langsung saja ke pembahasan. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Penulis menuliskan latar belakang masalah di dalam karya ilmiah, yaitu menemukan gap atau ketimpangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian dari latar belakang. Kita lihat di sebelah kanan saya, di situ ada pengaruh pemberhentian karyawan terhadap suatu perusahaan. Yang pertama ada harapan, yang kedua itu ada gap, yang ketiga ada kenyataan. Di dalam 3 tabel tersebut terdapat 3 poin, diantaranya untuk yang harapan. Yang pertama ini yaitu harapan terhadap pengaruh pemberhentian karyawan terhadap suatu perusahaan, yaitu tidak terjadinya lagi pemberhentian karyawan terhadap suatu perusahaan secara otoriter. Lalu yang kedua adanya transparansi seperti musyawarah untuk pemberhentian karyawan terhadap suatu perusahaan. Poin yang ketiga yaitu adanya alasan dan bukti yang jelas mengapa karyawan tersebut diberhentikan, agar tidak menimbulkan konflik yang mengakibatkan kerugian atas kedua belah pihak. Lalu selanjutnya ada gap, kesenjangan antara kepala perusahaan dengan karyawan dalam pemberhentian karyawan, sehingga menyebabkan kesalahpahaman yang saling merugikan. Jadi harus ada musyawarah ataupun diskusi antara kepala perusahaan dengan suatu karyawan agar tidak terjadi kesenjangan atau gap. Lalu yang tabel ketiga itu ada kenyataan. Untuk poin pertamanya, banyaknya karyawan yang diberhentikan karena alasan yang tidak logis. Lalu poin yang kedua, memutuskan secara sepihak dikarenakan memakai nama jabatan yang tinggi tanpa adanya penjelasan. Yang ketiga, tidak dipikirkan aspek finansialnya dalam memberhentikan karyawan sehingga dana yang dikeluarkan sangat merugikan suatu perusahaan. Jadi intinya, pengaruh pemberhentian karyawan terhadap suatu perusahaan itu didasari beberapa faktor, baik itu dari kepala perusahaannya maupun dari karyawan itu sendiri. Seperti halnya jika suatu kepala perusahaan ingin memberhentikan suatu karyawan, maka harus adanya alasan dan bukti yang jelas mengapa karyawan tersebut harus diberhentikan. Entah itu faktor usia, cacat, meninggal dunia, ataupun hal lainnya yang memang secara undang-undang ataupun secara hukum telah disahkan dari awal ataupun sudah menjadi SOP dari suatu perusahaan itu sendiri. Akan tetapi jika memang diadakan musyawarah terlebih dahulu, itu merupakan hal yang sangat baik dilakukan karena seorang karyawan akan lebih tahu dan seorang karyawan akan bisa lebih menerima ketika karyawan tersebut diberhentikan oleh suatu perusahaan. Lain halnya seperti kepala perusahaan memberhentikan suatu karyawan tanpa alasan yang jelas secara otoriter akan membuat kedua belah pihak dirugikan. Dan juga untuk kepala perusahaan atau suatu perusahaan jika ingin memberhentikan suatu karyawan harus dipikirkan kembali aspek finansialnya, dikarenakan dana yang dikeluarkan untuk memberhentikan suatu karyawan akan sangat besar. Tidak terasa ya kita berada di penghujung video ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Dian selaku dosen bahasa Indonesia Institut Koperasi Indonesia, dan juga saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya apabila penjelasan saya ataupun pemaparan saya dalam video ini kurang jelas. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.